Kembali lagi di Kampus Corner. iSemantic 2022 Udino siap fasilitasi para peneliti dalam berbagai ilmu. Baik, kita lanjutkan tadi ke Mas Farik nih. Terkait pendaftaran iSemantic tadi ya sudah dibuka dan berakhir pada bulan Juni nanti. Ini untuk yang mengikuti ini boleh umum kan, Mas? Boleh. Boleh Ya. Jadi peserta yang boleh mengikuti itu satu dari umum, kedua mungkin dari mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, bisa juga dari praktisi, Mbak. Jadi selama mereka mempunyai penelitian dan ingin dilaporkan dan mereka berpikiran bahwa oh ini penelitian saya ini bisa berkontribusi nih. Nah saya ingin menyampaikan penelitian kami ke khayal umum. Nah boleh dikirim ke iSemantic 2022. Nanti kita akan review. Nah kalau dari tahapan review nanti ternyata di-accept, nanti diterima, nanti akan kita submit ke IEEE untuk dilakukan indexing dari IEEE Explore. Jadi ada tahapannya nih, tapi harapan kami di tahun-tahun sebelumnya semua paper yang teraccept di iSemantic dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah terindeks Scopus dan terindeks dari IEEE Explore. Harapannya di tahun ini pun juga sama seperti itu, bisa terindeks harapannya. Harapannya. Baik, untuk Pak Aris sendiri ini acaranya ini diselenggarakannya secara offline atau online? Kemarin kita sebenarnya sepakat dari awal itu fully online ya. Jadi karena kita pada saat awal kemarin kita tidak prediksinya masih harus online ya, maka kita online dan ternyata sekarang yang dinyatakan sudah dibolehkan, tapi karena dari awal kita sudah state di web kita online ya online saja. Tapi itu tidak mengurangi ya, saya pikir hal seperti itu tidak mengurangi dari semangat untuk di iSemantic ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa si peserta itu bagaimana dia mendeliver hasil penelitian atau hasil kerjanya di dunia industri atau sebagai praktisi itu bisa tersampaikan ke khalayak umum seperti itu. Seperti itu. Kalau untuk medianya ini menggunakan Zoom tentunya ya Pak? Sampai sejauh ini kita sepakatnya di situ dulu. Nanti nanti itu dari panitia kita akan godok lagi karena dari tahun-tahun lalu memang pakai itu ya. Jadi mungkin nanti. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya memang karena pandemi ini juga masih menggunakan media Zoom meeting begitu ya Pak? Iya, betul. Kalau untuk acaranya sendiri setelah selesai penutupan ini Pak, nanti ada awarding juga kan Pak? Acaranya nanti itu 2 hari ya kami. Jadi nanti setelah selesai kita terima mereka, setelah kita umumkan mereka untuk diterima papernya, dan kemudian mereka tentunya menyelesaikan administrasi, dan kita nanti akan mengumumkan mereka yang harus untuk presentasi. Nah, ada syarat sendiri di IEEE mereka itu kalau tidak presentasi tidak kita ajukan ke IEEE. Jadi dia akan hanya papernya ada tapi tidak terindeks ke IEEE. Nah setelah itu baru kemudian acara itu 2 hari di tanggal 17 18 September ya. Nah itu 17 itu kira-kira acaranya terbagi 2, yaitu dari speech keynote speakernya itu ada Prof. Dr. Jessica Bian dari IEEE PES, kemudian ada Profesor Faisal dari UTEM, kemudian ada dari Udino sendiri Pak Wakil Rektor Bidang 2 itu Dr. Guru Fajar Siddiq. Seperti itu. Kemudian setelah mereka beliau ini memaparkan riset mereka juga tentunya ya. Setelah itu baru kemudian yang kedua adalah parallel session dari tadi yang mereka mengirimkan paper untuk dipresentasikan. Nah itu kita bagi menjadi 2 lagi, yang satunya di hari terakhir karena animo tadi banyak, itu tidak akan mungkin terselesaikan dalam 1 hari, sehingga kita jadikan di hari kedua seperti itu. Seperti itu. Untuk kriteria yang menjadi pemenang ini Pak, bagaimana Pak? Teraccepted ya? Accepted ya. Jadi secara umum sebenarnya ya memenuhi kaidah penelitian ya, dan juga kaidah untuk penulisan, terutamanya dari IEEE. Jadi dari IEEE itu sudah memiliki
template dari bagaimana penulisan paper itu sesuai dengan kaidah mereka, dan itu harus kita penuhi. Kalau misalkan si penulisnya tadi tidak memenuhi itu kita reject gitu. Sudah langsung ditolak begitu ya? Ya kita akan tanyakan dulu ini mau diterima dulu enggak. Kalau kontennya dia bagus, kita akan arahkan itu. Kalau dia enggak mau mengubah, ya kita akan pasti reject. Itu dari kaidah penulisannya menurut IEEE. Nah, terus kemudian dari kaidah untuk yang penelitiannya kan ada reviewer nanti akan menentukan utamanya apakah nanti ada novelty atau enggak, kebaruan seperti itu. Terus kemudian dari metodologinya itu jelas bisa di-trace, dari dia risetnya itu bisa di-trace sebelumnya atau tidak. Itu nanti reviewer yang akan menentukan seperti itu. Seperti itu. Berarti sudah ada template-nya juga ya, sudah Pak? Ada, Pak. Dan butuhnya teliti sama fokus nih. Ya, kira-kira peneliti itu ya seperti itu. Seperti itu. Kalau untuk Mas Farid nih, pendaftarannya ini gratis atau ada biayanya? Ya, kalau pendaftaran ini kita bagi dua ya Mbak. Jadi ada early bird sama ada reguler. Nah, saat ini berarti masuk ke reguler ya. Untuk detail harganya itu kisaran dari 1 sampai 1,5 juta Mbak. Nah, itu pun nanti dibagi ya. Ada yang mahasiswa sendiri, ada yang umum, ada yang mahasiswa tapi member dari IEEE, ada lagi dosen juga ada price listnya. Cuma saya agak lupa, tapi memang kisaran dari kita cukup terjangkau ini Mbak untuk conference kami itu karena kita fully online, jadi kita nggak banyak pengeluaran. Jadi karena kita butuhnya di quality, jadi kita ranknya dari 1 sampai 2 jutaan sekitar. 2 juta itu dibagi menjadi 4 tadi ya Mas ya? Iya, nanti detailnya ada di website karena saya juga agak lupa itu kan khusus mahasiswa sendiri berapa. Mahasiswa itu ada yang dari 500.000 juga ada yang umum itu dari 1 juta juga ada. Jadi saya agak lupa ya Mbak. Oke. Kalau mahasiswa nih berarti berbagai jurusan pun juga bisa begitu ya Mas untuk boleh, ikut. Harganya juga terjangkau daftarnya, dan pasti nanti kalau sudah di accept gitu juga wow, menjadi prestasi yang luar biasa, apalagi di Udinus sendiri. Ini kalau sudah mahasiswa Udinus sudah ada yang daftar kah? Mahasiswa Udinus sendiri banyak Mbak yang daftar ya? Animo dari tahun lalu sampai tahun sekarang juga banyak. Jadi sebagian besar kalau yang mahasiswa S1 itu yang sudah lulus pun atau yang sedang mengikuti tugas akhir atau TA2 itu biasanya mereka kan sudah selesai penelitiannya. Mereka pengen mau tak presentasikan ke internasional. Berarti tinggal kalau dari mahasiswa tersebut mereka merangkum ya penelitiannya menjadi sekitar 6 halaman dalam bentuk bahasa Inggris seperti itu. Nah, memang karena konferensi internasional maka mau tidak mau harus pakai bahasa Inggris. Mau nggak mau pakai bahasa Inggris. Presentasinya juga pakai bahasa Inggris. Presentasi pakai bahasa Inggris, cuma ya kalau yang namanya kadang-kadang kelupaan ya boleh pakai bahasa Indonesia, tapi ya mungkin 1-2 kata nanti kan akan dibantu oleh moderator. Jadi di tiap parallel session itu ada moderator nanti yang misalkan kelupaan bahasa Inggrisnya apa, silakan diomongin, nanti moderator akan bantu seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau untuk presentasinya ini akan ada yang bantu, jadi ya yang penting persiapan untuk presentasinya. Ya, yang penting berani bahasa Inggris dulu. Berani harus berani. Iya. Kalau misalkan dari Udinus sendiri nih Mas, sudah ada yang daftar nih. Kebanyakan dari jurusan mana? Mas Farid tahu? Kalau sebagian besar itu kalau kita lihat fakultasnya itu dari Fakultas Ilmu Komputer itu yang paling banyak pertama itu dari S1, S2, S3 ya Mbak. Kemudian diikuti dari Fakultas Teknik. Ya, Fakultas Ilmu Budaya juga ada yang kemarin ngirim, Ekonomi Bisnis juga ngirim, kemudian dari Kesehatan juga banyak juga yang ngirim seperti itu. Jadi hampir sebagian fakultas ini sudah pada ngirim nih Mbak di tempat kami seperti itu. Wah, luar biasa, Udinus nggak mau kalah nih ya. Iya, nggak mau kalah ini. Baik, kita akan lanjutkan setelah ini ya Mas. Baik pemirsa TVku, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap di Kampus Corner.